Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi teman-teman. Selamat pagi, semoga pagi hari ini indah ya. Bahagia, sejahtera, dan sehat selalu. Teman-teman, dengarkanlah apa yang saya mau bercerita, tentunya dengan masalah ya, terkait dengan idola Anda, Ki RM Akbar Salam SSN. Kalau Anda tidak tertarik, lihatlah pemandangan alam di berbagai belahan dunia yang saya sajikan ya. Teman-teman, di dalam dekade ini video saya itu banyak menyorot tentang Mas Akbar Salam. Kenapa? Karena menurut saya bahwa Mas Akbar Salam ini adalah pejuang di Nganjuk ya. Saya mendampingi atau sering membicarakan ini biar perjuangan tidak merasa sendiri, walaupun saya tidak punya pengaruh apa-apa, tapi minimal karena saya punya konten ya, punya channel, ternyata saya juga punya subscriber, punya sahabat-sahabat seperti Anda semua. Mas Akbar biar tidak merasa sendiri. Maksudnya bagaimana? Ternyata di saat terjadi perkembangan Mazda ini yang mendukung banyak. Dan di channel saya ini termasuk kategori channel yang luar biasa. Artinya para subscriber itu kalau memberikan komentar tuh panjang-panjang, dan saya buka-buka channel YouTube tidak ada channel yang komentarnya sepanjang-panjang seperti channel saya, seperti itu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Saya ulangi lagi teman-teman, bahwa Mazda ini berjuang ya untuk kesenian kebudayaan di Nganjuk. Maksudnya tempat tinggalnya Nganjuk, tetapi SOG pada gilirannya berjuang di negeri tercinta ini. Ternyata akan banyak yang fan dari berbagai kota seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri banyak yang selalu menanti. Itu kenyataan yang ada. Kemudian kenapa biar tidak sendiri? Biar tidak sendiri itu artinya kan perlu disemangati. Sering saya katakan perlu disemangati. Kemudian berikutnya, karena ternyata dalam perjalanannya ya romantikanya seperti itu ya, yang kadang-kadang kita itu merasa ya, walaupun Mazda ini ada yang mengatakan kuat dihujat ya, ada yang mengatakan itu secara informasi seperti itu, tetapi Mazda adalah manusia biasa, bahwa hatinya ya terbuat dari daging dan darah, katanya kan seperti itu ya. Ternyata menurut saya kan dukungan Anda itu menurut saya sangat penting, akan memberikan motivasi ya, kalau dibaca oh ternyata saya tidak sendiri, seperti itu. Dengan adanya ya kan kita sama tahu hujatan yang luar biasa sampai ke fisik ya. Saya pun juga kena, sampai saya dibinatang-binatangkan. Kemudian yang paling mudah itu ini channel biadab, ini dalang biadab. Itu kan sebenarnya berlebihan menurut saya ya. Itu berlebihan karena kan bukan penjahat gitu loh ya. Makanya itu menurut saya, karena teman-teman itu banyak yang ngefan, banyak yang mendukung, itu memberikan keseimbangan seperti itu. Kemudian ceritanya seperti ini teman-teman, yang perlu saya sampaikan ya. Jadi di Kabupaten Nganjuk ini dalang muncer, dalang besar, dalang terkenal itu jarang ya. Dulu ada Ki Haji Panut Darmoko yang legendaris, itu mungkin dalang segenerasinya Ki Mantep Sudarsono atau sebelumnya, atau bukan, atau mungkin Ki Narto Sabdo ya. Kemudian ada Pak Harjunadi, itu dalang yang mempromosikan pertama menggunakan drum band dan trompet ya. Kemudian setelah itu sudah tidak ada ya, dan muncul lagi Ki Joko Swani ya. Ki Joko Swani ternyata juga basicnya sekolahnya di Jawa Tengah, sempat muncul tapi kemudian umurnya tidak panjang, sehingga pernah dikatakan oleh Pak Cikirun bahwa komplang dalang di Nganjuk ini akhirnya tahun 2000-an lahir seorang dalang namanya Ki RM Akbar Salam, sekarang SSN ya.
Ini penting sekali teman-teman. Kalau artis-artis yang lain kan masih bermunculan ya, tapi kalau dalang itu memang langka. Munculnya dalang itu tidak segampang artis-artis lain ya. Contoh kalau di Nganjuk dulu muncul si Vita KDI, apapun Vita KDI pernah juga membuat Nganjuk ini terkenal. Kemudian kalau penyanyi lagi namanya Eni Sagita. Eni Sagita, siapa yang tidak tahu bahwa dulu hampir setelan orang-orang di toko-toko saya putar-putar di Pacitan, di Madiun tuh Eni Sagita dengan lagu Ngamen ya. Kemudian Via Valen ya, Via Valen. Kemudian lagi Nela Karisma. Siapa yang tidak tahu Nela Karisma yang sekarang sudah mulai tenggelam ya. Nela Karisma itu dulu kalau diambil sendiri ya sekitar 25 sampai 30 jutaan ya. Kemudian Happy Asmara, kemudian Denny Canan, kemudian juga yang sekarang lagi in adalah Niken Salindri. Kemudian kalau dalang ini memang munculnya mahal gitu loh teman-teman. Nah, karena apa? Karena dalang itu kan ya dituntut paket komplit itu loh. Jadi mungkin orang yang pinter nyanyi belum tentu bisa dalang, orang pinter sabetan belum tentu bisa bercerita, kan seperti itu. Akhirnya ya ini Mas Akbar Salam ini yang ya harus kita dukung gitu loh, walaupun dukungan kita itu berarti atau tidak. Seperti saya, channel seperti ini ada artinya tidak penting, karena saya selama hidup saya juga berkecimpung di bidang kesenian. Tidak ada salahnya saya mendukung ya semampu saya bersama rekan-rekan, bersama Anda gitu loh. Jadi seperti kita dukung mendukung itu seakan-akan merupakan kesadaran sendiri ya. Kesadaran sendiri karena kita mendengar bahwa Tuhan itu kalau mau berbuat sesuatu itu memberikan tanda-tanda. Ini yang penting teman-teman, ini amanah dari para senior. Jadi Kiai Haji Panodarmoko dulu ketika masih sugeng ya, Mas Akbar Salam masih kecil itu berpesan pada orang tuanya, Pak Barok, putra Anda itu tolong dirawat ya, didampingi, diawasi, karena itu suatu hari akan menjadi dalang yang kondang, yang katakanlah dalang kondang, dalang besar. Jadi tanda-tanda itu sudah muncul sejak kecil. Jadi diprediksi oleh beliau-beliau yang mempunyai cara pandang yang lebih karena memahami tentang bakat daripada anak tersebut. Kemudian aura dari seorang Akbar Salam dalang kecil itu ya. Kemudian juga almarhum Ki Suprapto dalang sabet yang dalamnya di Sawan dekatnya air terjun Cidodo itu juga demikian. Bahkan dulu dikala saya bekerja di Sawan itu mengatakan, Tris, Nganjuk itu ada dukulan dalang loh, itu suatu saat nanti menjadi dalang terkenal. Ternyata juga berpesan pada orang tuanya, Mas, putra jenengan diopeni ya, dibimbing ya. Artinya kan ya memang anak itu kan perlu dibimbing, walaupun bakat itu kan perlu dibimbing gitu loh. Namanya orang tua membimbing, mengarahkan bahwa bakat Anda itu kalau diteruskan akan menjadi bermanfaat bagi kemasyarakatan umat, seperti itu. Kemudian seperti perjalanan daripada Astabrata sendiri, menurut saya itu bukan perjuangan yang gampang ya. Astabrata Akbar Salam dan termasuk Mas Badar ini dari lingkungan yang bukan seorang seniman. Itu untuk mengiyakan untuk ayah bundanya itu untuk mengikuti atau mendukung itu juga perjuangan ya. Yang pernah dulu diceritakan bahwa bundanya yang mencarikan guru, mencarikan kemana-mana. Anak saya itu pinter nari, pinter gini-gini, seneng wayang, itu kalau kita kursus di mana. Akhirnya ketemu almarhum Ki Suyitno, dan dikala ikut lomba di Jakarta waktu masih anak-anak itu didampingi oleh Mas Koko Wisanarko SSN. Tetapi kalau sudah dalang remaja itu sudah dimentori kakaknya sendiri bersama juga dalang-dalang lain. Seperti itu ya teman-teman. Akhirnya sinyal atau tanda-tanda yang terucap dari para pesohor ya, dari dalang-dalang senior dulu, ternyata sekarang menjadi kenyataannya. Tentang Mazda itu dalang bagus atau tidak, itu bagi saya no problem. Tapi ternyata sekarang kan fannya banyak, juga banyak dinanti, notabene banyak menghibur orang ya.
Nah, sesuatu yang ini kalau bisa ya didukung artinya biar tetap ngeremboko, tetap moncer gitu loh. Biar Anda tidak kehilangan apa yang Anda gemari, apa yang Anda senangi sampai saat ini. Karena seperti tadi saya katakan bahwa munculnya dalang yang mumpuni itu ternyata keluarnya itu tidak bisa gampang gitu loh. Ternyata kurun waktu hampir 20 atau 25 tahun itu baru muncul satu. Dan ini bedanya dengan yang terdahulu teman-teman. Mazda ini bedanya, kalau yang dulu tuh mungkin ya terkenal, tapi kalau mayang-mayang di Nganjuk misalnya untuk pentas acara penting di kabupaten itu biasanya tetap menggunakan dalang dari luar kota ya, dalang-dalang pesawat dari luar kota ya, dari dalang-dalang terkenal dari Jawa Tengah, dari Solo, Cahyo Kuntadi, kemudian Ki Yanom Widjokangko, kemudian Pak Mantep ya, kemudian Ki Purbo Asmoro, selalu itu saja. Kemudian sampai bahkan ada kecemburuan teman-teman, dalang-dalang lokal itu mengeluh karena kalau acara-acara besar seperti itu kan tentunya bandrolnya tinggi. Kalau bandrol tinggi diberikan kepada orang-orang luar kota, tetapi kalau yang biasa-biasa untuk dalang lokalan seperti itu. Padahal kan sering saya katakan bahwa untuk di acara-acara seperti itu ilmu tentang pedalangan saja, bukan ilmu tentang pedalangan saja, tetapi ditambah ilmu-ilmu lain seperti yang kemarin disampaikan Mazda di Kala Podcast. Jadi kalau kita mungkin ditanggap partai, ya kita harus tahu politik, harus menyampaikan pesan politik. Kemudian kalau pemerintah daerah hajatnya apa, itu harus menyambungkan. Kalau acara ulang tahun juga menyambungkan ulang tahun. Kemudian acara syukuran juga bisa menyambungkan. Jadi ada tambahan pengetahuan umum yang digabungkan ya, biar matching dengan cerita wayang itulah. Itu yang dulu menurut saya tidak ada. Nah, ini dalang seusia ini bahkan mulai umur 20 sudah sering ditanggapkan di Pasuruan, sukses, kemudian di Tuban, di ulang tahun Nganjuk di alun-alun, kemudian kemarin di Pendopo, kemudian di acara-acara penting lainnya. Seperti yang pernah disampaikan Pak Kokok bahwa banyak juga kan dalang-dalang lulusan isi di Nganjuk itu, tetapi ya karena Mazda itu sudah bahasanya terbiasa mayang dengan situasi seperti itu, tidak opo jari opo sak kena ya. Artinya packagingnya, pengepakan ya, manajemennya itu sudah terbiasa. Dalang-dalang yang penuh tantangan akhirnya menjadi satu kebiasaan, percaya diri ya. Dalang dimanapun seperti itu yang membedakan mungkin dalang dulu yang sempat terkenal di Nganjuk dengan sekarang ini, yang saya tahu loh teman-teman ya, seperti itu ya. Oke, ini yang terakhir teman-teman, yang terakhir. Ini yang juga perlu kita apresiasi, yang jelas keluarga, ayah bunda termasuk keluarga ya, yang begitu peduli ya. Semua bisa seperti ini tidak akan lepas dari orang tua yang mengatakan bahwa bundanya seperti itu, kemudian ayahnya yang semula tidak setuju akhirnya menjadi setuju, bahkan sekarang mandigani dari Manggolo Yudone daripada Astabrata ini tanpa ayah Pak Barok. Ya tentunya Mazda akan kebingungan ya, karena ternyata menurut saya kan manajernya ya mungkin ya seperti itu. Kemudian kalau Anda melihat seperti ini Sanggar Astabrata ini saya tidak bisa membayangkan dulu. Jadi memutuskan nanti anak itu sukses atau tidak dikala mayang, kemudian lahan sekian ini digunakan untuk membuat sanggar yang dulu ayah bunda itu tidak punya basic sama sekali. Jadi untuk memutuskan membuat sanggar seperti ini, saya kira ini ya satu keputusan, satu perjuangan teman-teman ya, satu perjuangan yang ya patut kita acungi jempol. Kemudian juga ternyata Mazda ini juga mendapat dukungan dari Pak Kiai Haji Sukron Suwondo ya, dalang Blitar, ayahnya Mas Cahyo Kuntadi dan Ki Yanom Widjokangko, karena di dalam prasasti itu yang menandatangani adalah Kiai Haji Sukron Suwondo, dan bahkan kemarin pernah memberikan tembang ya, kemudian waktu peresmian juga hadir di situ teman-teman.
Itulah teman-teman, bahwa dukungan-dukungan dari para senior, kemudian tanda-tanda yang diberikan oleh para pendahulu kepada ayahanda untuk merawat putranya, bahwa putranya akan menjadi dalang yang terkenal, yang notabene bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Ternyata betul menghibur banyak orang dan pentasnya sangat dinanti. Itu menjadi kenyataan. Oleh karena itu dukungan itu menurut saya penting ya, penting ya, biarpun ada yang berkomentar macam-macam, itu ya semacam rival saja, semacam memang ya godaan ya. Itu teman-teman, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk semuanya. Saya terima kasih pada para subscriber yang juga termasuk menyemangati saya ya, dikala saya ada kurang semangat menjadi semangat ya, seperti itu. Apapun yang saya perbuat mungkin tidak ada artinya, tapi saya berkeyakinan bahwa sekecil apapun ini mendampingi untuk menyemangati biar ada keseimbangan, dan apa yang telah dilakukan itu terus ngeremboko, kita bisa terhibur yang jelas. Demikian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.